Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Muhtar, pendamping sosial PKH wilayah kerja Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang PKPU, ya, tentang modul ekonomi, tentang pemasukan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Oke, kita tadi sudah membahas dan telah mendiskusikan dari soal-soal cerita tentang mana yang termasuk pendapatan dan mana yang termasuk pengeluaran. Oke, kita bahas dari tadi hasil jawaban ibu-ibu semuanya. Kita langsung lihat ke flip chart, ya, flip chart. Lihat di sini, kita sesuaikan jawabannya. Nanti apakah sesuai dengan flip chart yang di laptop ini sesuai dengan jawaban ibu-ibu, ya. Oke, untuk kelompok 1 tadi ditugaskan berapa jumlah pendapatan dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Di sini kita lihat pendapatan dari upah Ibu Lili adalah 240.000. Kita cocokkan di flip chartnya bahwa pendapatan Ibu Lili itu adalah 30.000 per hari. Selama seminggu dia bekerja 2 hari, dikali 4 minggu dalam 1 bulan, jadi totalnya 30.000 dikali 2 kali 4, totalnya 240.000. Kemudian Pak Rusli upahnya 75.000. Di sini ya betul, kelompok 1 menjawab totalnya 900.000. 900.000 itu didapat dari Pak Rusli bekerja dalam seminggu itu 3 hari. Pendapatannya 75.000 per hari dikali 3 kali 4, totalnya 900.000. Terus keluarga ini juga mendapatkan pemasukan dari bantuan PKH, ya. Dari bantuan PKH mendapatkan bantuan 1.350.000. Nah, karena PKH itu pembagiannya per 3 bulan, maka kita akan bagi 3, ya. Jadi total pendapatannya 1.350.000 dibagi 3, maka jatuhnya 450.000. Dan yang dijawab kelompok 1 betul, 450.000, sesuai dengan tiket tersebut. Terus keluarga ini juga mendapatkan bantuan BPNT karena per bulannya 110.000. Jadi ya betul, jawabannya disesuaikan dengan tiket di sini bahwa total pemasukan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli adalah Rp1.700.000. Nah, kita beralih kepada kolom pengeluarannya. Nah, kolom pengeluarannya di sini kelompok 2 menjawab tentang pengeluarannya. Yang pertama, pengeluaran uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi ini per hari Dewi mendapatkan jatah uang jajan itu 10.000 per hari. Sekolahnya dalam seminggu 6 hari kali 4 minggu, totalnya 240.000. Dan yang dijawab oleh kelompok 2 betul, 240.000. Sama dengan halnya uang jajan Agus, karena disamakan nominalnya 10.000 kali 6 hari kali 4 minggu, totalnya 240.000. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah susu Ita. Susu Ita menghabiskan 3 kaleng dalam 1 bulan, dan per kalengnya itu 50.000, dikalikan 3 jadi 150.000 per bulan. Kemudian pengeluaran berikutnya adalah tabungan Dewi. Tabungan Dewi itu 10.000 per minggu kali 4, totalnya 40.000, dan di sini sesuai jawabannya. Kemudian yang terakhir, kelompok 2 mengatakan pengeluarannya ini tas sekolah Agus 100.000 per 100.000 per buahnya. Jadi total pengeluarannya 100.000. Nah, terus dilanjut lagi dengan kelompok 3. Pengeluaran dari keluarga ini adalah tentang belanja hariannya, ya. Belanja hariannya 20.000 per hari kali 30 hari, totalnya 600.000. Terus belanja telur 10.000 per minggu kali 4, 40.000. Terus beras 10.000 per kilo, jatuh
jatahnya 10 kilo per bulan kali 10, jadi 100.000 per bulan pengeluarannya. Terus perlengkapan mandi dan cuci 25.000 per bulan. Terus pengeluaran gas totalnya 20.000. Dan terakhir listrik pengeluarannya 25.000. Nah, itu sesuai dengan jawaban kelompok 3. Dan yang terakhir jawaban dari kelompok 4 nih. Lihat kecapnya ya ibu-ibu. Di sini keluarga Ibu Rusli dan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli ada pengeluaran lagi, yaitu bayar utang. Bayar utang itu 20.000 per minggu kali 4 minggu, totalnya 80.000. Terus dikeluarkan lagi untuk arisan kelompok tani 5.000 per minggu kali 4, totalnya 20.000. Terus pengeluaran arisan PKK 10.000 per bulan. Pulsa telepon Pak Rusli 50.000 per bulan. Terus rokok 40.000 per minggu kali 4, totalnya 160.000 ya, sesuai dengan jawaban kelompoknya masing-masing. Nah, kita lihat ibu-ibu dalam flip chart ini diketahui bahwa pendapatan dan pengeluarannya ternyata tidak sinkron ya, tidak sinkron. Ternyata pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan pendapatannya. Di sini kita lihat bahwa pendapatan keluarga ini adalah 1.700.000, sedangkan pengeluarannya 900.000. Maka di sini ada pengeluaran yang lebih, yaitu 200.000. Nah, kira-kira apa yang terjadi ibu-ibu ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan? Seharusnya apa yang harus dilakukan? Nah, oke, terima kasih Ibu telah menjawab bahwa yang harus dilakukan adalah kelompok keluarga Ibu Lili ini harus menekan beberapa pengeluaran yang termasuk keinginan. Di sini ada beberapa pengeluaran yang merupakan keinginan, bukan kebutuhan. Jadi misalkan di sini ada di kelompok 2, di sini ibu keluarga ini mengeluarkan misalnya tas baru Agus. Nah, sedangkan di dalam kenyataan tas Agus itu masih layak untuk digunakan. Nah, ini bisa ditunda. Ya, pengeluaran ini bisa ditunda dan bisa ditekan pengeluarannya untuk bulan ini. Nanti bisa disesuaikan ketika bulan berikutnya ketika ada penghasilan lebih, maka bisa dialokasikan untuk membeli tas baru untuk Agus. Nah, itu mungkin dari pipet ini kita bisa mengendalikan pengeluaran yang sifatnya kurang penting atau bukan merupakan kebutuhan. Nah, kalau sifatnya keinginan bisa dikurangi, nah sehingga nanti sesuai ya antara pengeluaran dan pendapatannya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukannya, gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini maka dapat disimpulkan adalah salah satu cara agar pemasukan bisa mencukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak ya. Nah, tadi yang ditanyakan bahwa untuk untuk mencukupi pengeluaran ini tadi bisa dipangkas ya, beberapa pengeluarannya yang termasuk keinginan bisa diminimalisir sehingga sesuai antara pendapatan dan pengeluarannya, sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.